Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, teman-teman Waalaikumsalam warahmatullahi semua. wabarakatuh. Kami dari kelompok kolaborasi PPDP, mata kuliah Ketahanan Pangan ya, berkolaborasi topik 5. Adapun kelompok kami terdiri dari Yaya Nurjana, saya sendiri, Novia Raras Asih, Alisa Hikmaroshida. Nah, di sini kami akan memaparkan terkait tugas kolaborasi topik 5, yakni di sana ada sebuah ilustrasi sebuah masalah. Saat ini adalah permulaan tahun ajaran baru. Anda adalah seorang wali kelas 4 SD yang memiliki anak didik usia 10 tahun bernama Diana. Wali kelas 3-nya mengeluhkan dinamika bersekolah Diana kepada Anda. Guru wali kelas tersebut mengatakan nilainya jauh tertinggal dari teman-teman lainnya di kelas. Diana juga kurang baik dalam mengerjakan pekerjaan rumahnya selama masa PJJ kemarin. Bahkan, pihak wali kelas mengatakan bahwa ia khawatir dengan tuntutan yang semakin tinggi di kelas 4 di pelajaran IPA, Bahasa, dan IPS, yang membutuhkan banyak bacaan. Nah, Diana ini seringkali tidak menyelesaikan tugas-tugas yang diberikan dan ulangannya menunjukkan nilai buruk. Namun demikian, ketika materi tugas dan ulangannya tersebut diulangi secara lisan dan individual, Diana dapat menjawabnya. Nah, di sana ada eh, 3 pertanyaan terkait kasus Diana ini. Nah, di sini saya akan menjawab pertanyaan pertama. Kira-kira bagaimana cara melakukan asesmen terhadap keadaan Diana? Berdasarkan hasil diskusi kami, pada permulaan tahun ajaran baru sebagai guru kelas 4, tentunya kita perlu melakukan komunikasi dan koordinasi dengan wali kelas sebelumnya terkait data profil demografi perkembangan peserta didik untuk mengetahui sejauh mana karakteristik peserta didik itu atau sejauh mana karakteristik Diana ini. Nah, guru juga perlu mengetahui karakteristik gaya belajar Diana. Adapun data dari cerita tersebut, Diana ini tidak menyukai proses pembelajaran bersifat visual, seperti membaca banyak bacaan, dan cenderung menyukai kegiatan lisan atau memiliki gaya belajar auditori, dan bisa mengerjakan tugas dengan optimal secara individual. Nah, cara guru melakukan asesmen terhadap keadaan Diana tersebut adalah dengan menggunakan asesmen, product assessment, dan self-assessment. Demikian berdasarkan hasil diskusi kami untuk pertanyaan nomor 1. Selanjutnya, pertanyaan nomor 2 akan dijawab oleh Mbak Novia Raras. Silakan, Mbak. Baik, Mbak Yayan, terima kasih. Selanjutnya, pertanyaan kedua yaitu jenis asesmen apakah yang akan Anda berikan kepada siswa Anda tersebut? Jelaskan pertimbangan Anda. Nah, jenis asesmen yang akan saya dan kelompok saya berikan untuk Diana itu adalah product assessment dan self-assessment. Product assessment ini merupakan proses penilaian keterampilan dengan cara membuat suatu produk tertentu. Contohnya itu nanti Diana bisa diberikan tugas untuk membuat video presentasi seperti itu. Selanjutnya self-assessment itu dilaksanakan sendiri oleh peserta didik dengan menyelesaikan tugas, misalnya mengisi angket refleksi pembelajaran. Untuk pertimbangan karakteristik Diana ya, yaitu mempunyai gaya belajar auditori, pendengaran, dan mendapatkan hasil belajar yang optimal saat pembelajaran individu. Seperti itu. Nah, selanjutnya pertanyaan ketiga akan dijawab oleh Mbak Alisa. Monggo Mbak Alisa. Baik, terima kasih untuk pertanyaan selanjutnya, yaitu kesimpulan apa yang Anda dapat tarik dari asesmen yang Anda desain dan lakukan tersebut? Nah, kesimpulan yang dapat ditarik dari asesmen yang didesain adalah sebelum melakukan kegiatan pembelajaran, guru harus mengetahui terlebih dahulu karakteristik atau bisa juga dari gaya belajar dari anak tersebut. Nah, bagaimana kita dapat mengetahuinya? Nah, kita dapat melihat dari profil demografi peserta didik yang telah kita buat di awal tahun. Atau kita juga dapat berkoordinasi dengan guru-guru sebelumnya untuk mengetahui bagaimana karakteristik dan gaya belajar peserta didik. Nah, dengan demikian harapannya
guru mampu menyusun rancangan pembelajaran dan asesmen yang sesuai dan tepat sasaran, sehingga hasil belajar peserta didik bisa lebih optimal. Oke, terima kasih Mbak Alis, Mbak Vivi. Oke, selanjutnya untuk eh, sesi menanggapi atau memberi pertanyaan ataupun masukan dari kelompok tim Mbak Eva dan kawan-kawan. Silakan Mbak Eva atau yang lainnya boleh memberi tanggapan. Menurut kelompok kami untuk presentasi dari kelompoknya Mbak Ian, Mbak Alisa, dan Mbak Vivi ini sudah bagus. Solusi yang ditampilkan dari beberapa pertanyaan yang ada itu menurut kami sudah bagus karena dari kasus ini kelompok Mbak Ian dan kawan-kawan melakukan memetakan demografi ya Mbak ya. Ya, Nah, dari situ kelompok kami setuju karena dengan memetakan demografi tersebut kita menjadi mengetahui tentang gaya belajar dan karakteristik anak-anaknya. Sehingga bisa digunakan untuk merencanakan pembelajaran yang sesuai untuk satu kelas atau khususnya di sini untuk Diana ya Mbak ya. oke, mungkin cukup ya dari tanggapan dari kelompok lain. Tadi menanggapi terkait dengan asesmen yang dipilih sudah sesuai ya Mbak Din. Oke, terima kasih. Iya Mbak. Ya, terima kasih presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.